sebelum beliau menyampaikan kesempatan hari ini, kita akan mengangkat suatu tema yang luar biasa ini terkait dengan pembakaran Al-Quran yang terjadi di salah satu negara Swedia. Ya, ini termasuk Islamofobia semakin menggejala. Nah, sebelum beliau menyampaikan pemaparan materinya, saya ajak untuk pemirsa baik itu yang ada di Hidup Berkah, sahabat Hidup Berkah dan Baitul Ilmi TV untuk senantiasa mengikuti dan juga jangan lupa like, share dan subscribe, begitu juga komentar. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan ya untuk bisa diikuti. Baik, sahabat Hidup Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Baitul Ilmi TV, untuk menyingkat waktu, monggo tafadhol masykur untuk Ustadz Sahroni menyampaikan pemaparan materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sahabat Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu bermuajahah di pagi hari yang insya Allah penuh dengan kemuliaan, keceriaan, ya alhamdulillah wa syukurillah. Cuma di balik keceriaan kita, hati kita ini sedih luar biasa. Tadi Ustadz Nanang sudah menyampaikan paparannya. Ternyata penghinaan itu datang kembali. Penistaan itu datang kembali. Dan penodaan itu kembali hadir di tengah-tengah kita. Setelah beberapa saat hati kita cukup tenang ya. Masya Allah, itu adalah kehendak Allah, tapi juga subhanallah, kita sangat luar biasa prihatin. Sebelum kita menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kok ini terus saja terjadi? Seolah ibarat rekaman itu berulang dan berulang. Mengapa kok tidak pernah belajar? Terutama juga umat Islam ya, secara internal dan secara eksternal, orang-orang kafir tadi itu yang ada di negara-negara barat terutama, itu sepertinya kok tidak punya jera. Bahkan seolah-olah ini merupakan sebuah ekspresi berpendapat, berperilaku. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk itu izinkan kami untuk memaparkan data-data lebih dulu. Data pertama, penistaan ini bermula di Swedia yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rasmus Paludan. Ini seorang pemimpin kelompok anti-Islam. Kalau bahasa aslinya itu Stamkurs atau Type Direction. Apa yang dilakukan? Tindakannya sangat luar biasa keji. Al-Quran dibakar. Ini sangat-sangat luar biasa. Berbeda dengan perilaku umat Islam. Seandainya kita itu berhadapan-hadapan dengan musuh, gitu ya, bahkan telah terjadi perang urat saraf pun sebelum terjadi perang secara betulan, itu umat Islam dilarang melecehkan keyakinan mereka, melecehkan Tuhan mereka, melecehkan kitab yang dianggap suci oleh mereka. Jadi umat Islam tidak mungkin akan membakar, akan meludahi, nggak akan mungkin, karena itu dilarang oleh Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan, kalau kamu
mencaci Tuhan-Tuhan mereka, ya nanti Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan cacian juga. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita pegang erat begitu. Itu tanggal 28 Agustus. Jadi kurang lebih ya baru seminggu yang lalu. Ternyata esok harinya, jadi ibarat penodaan berantai itu. Jadi hal yang buruk itu nular. Nular itu apa namanya? Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasa Indonesianya nular. Menjalar ke tempat-tempat lain. Jadi minimal ada 2 kali setelah itu. Berlanjut di Oslo, ibu kota Norwegia. Ada demonstrasi besar sama dengan sebelumnya. Ini kelompok anti-Islam begitu ya. Kemudian banyak yang protes atas demonstrasi itu. Daripada terjadi bentrokan, kemudian polisi harus bertindak mengakhiri demonstrasi. Tapi sebelum itu ada seorang anggota perempuan menyobek gitu ya Al-Quran, kemudian meludahinya secara jelas dan kemudian itu viral di publik. Ini juga dilakukan oleh kelompok-kelompok anti-Islam. Namanya adalah Stop Islamization of Norwegia atau SIAN. Ini beritanya baru di Detik News tanggal 31 Agustus. Kalau sehari kejadian berarti baru tanggal 29 Agustus. Jadi belum seminggu. Setelah itu kita masih ingat dengan apa yang terjadi dulu. Charlie Hebdo, sebuah majalah gitu ya, di Prancis. Dulu kan sudah menghina. Entah 10 tahun yang lalu, entah 8 tahun yang lalu, agak lupa. Nah ini tanggal 1 Agustus, ini di Prancis ini majalah ini. Ini memuat kartun lagi, kartun penghinaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kejadian sebelumnya itu beberapa tahun yang lalu. Jadi seolah-olah ini edisi siaran ulang begitu ya. Siapa yang membakar Al-Quran yang bernama Rasmus Paludan? Dulu itu dia adalah seorang pengacara, pembela, penghina, dan penista Islam. Yang dibela siapa? John Salvesen tahun 2017 di Swedia. Jadi pembela ini hanya ketularan terhadap orang yang dibela, yang dulu juga menghina-hina Islam. Gitu. Sebelumnya tahun 2006 juga kita sudah tahu sebuah majalah Jolan Posten memuat kartun Nabi. Ya. Ada Rasulullah memakai imamah, kemudian terselip di balik imamah ini ada sumbu, ada bomnya yang siap-siap meledak. Ya, ini merupakan stigma yang sangat luar biasa negatif. Dan sebagaimana yang kita ketahui, partai politik formal yang dipimpin oleh Geert Wilders, ini partai sayap kanan, ini juga melakukan penghinaan. Bahkan dia dulu mengadakan lomba kartun untuk menghina Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ini secara fakta. Nah, kita sih berharap setelah itu bisa berhenti. Tapi sepertinya kok justru peradaban Barat seolah-olah melindungi kejadian seperti ini. Sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mencoba membaca suasana psikologi sosial. Ini kajiannya kajian bersifat sosiologis begitu ya. Seperti apa sih kondisi psikologi sosial di Eropa 20 tahun berjalan ini? Seperti apa? Di Eropa itu ternyata jumlah umat Islam meningkat secara drastis dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain pemeluknya menipis. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak gereja-gereja di Eropa itu yang sudah tidak mempunyai pengikut. Awalnya hanya berkurang gitu. Nah, berkurang ini konsisten. Berkurang. Harus semakin sedikit habis. Padahal ibadah yang mereka lakukan kan hanya seminggu sekali begitu ya. Lama-lama menjadi minoritas.
Jadi otoritas agama Nasrani di Eropa itu semakin kehilangan kewibawaannya. Ya memang tergerus oleh alam sekularisasi, alam demokrasi yang sangat liberal ini. Liberalisasi seolah-olah berhadapan-hadapan dengan ortodoksi, ya, konservatisme di dalam beragama ini. Nah, kondisi seperti ini karena sepi, gereja-gereja sepi, gereja ini kemudian beralih fungsi, bahkan dijual, bahkan laku, ada yang beli. Jadi gereja itu ada yang beli, ada yang berubah menjadi sinema, ada yang berubah menjadi kantor-kantor pengacara, ada yang berubah menjadi bioskop, ada yang berubah menjadi bar, kafe, dan lain sebagainya. Bahkan alhamdulillah ada yang dibeli oleh umat Islam kemudian berubah menjadi masjid. Jadi bukan hanya Hagia Sophia yang berubah menjadi masjid, ya. Setelah 1935 atau 36 ya dijadikan museum sampai tahun ini, dan kemudian baru kembali menjadi masjid. Ini kondisi sosiologis di sana. Jadi kewibawaan agama mereka sudah tidak ada untuk melakukan semacam penjagaan, ya, terhadap keyakinan mereka, terhadap moralitas mereka, ini tidak ada. Nah, selain sebagian di antara mereka memeluk Islam, jadi ada semacam blessing in disguise gara-gara stigmatisasi, ya, pelecehan terhadap kita pasca 9/11 ya. 11 September apa 9 November, 9 September ya. Setelah peristiwa itu kita dilecehkan, ada global war on terrorism, perang global melawan terorisme. Ini ternyata ada blessing in disguise, berkah tersembunyi di balik keprihatinan kita. Ternyata orang-orang Eropa menjadi penasaran apakah sebengis itu Islam itu. Dan mereka mengkaji, berusaha membaca, ya, kemudian tertarik, kemudian sebagian di antara mereka masuk Islam. Ini jumlahnya cukup besar. Kemudian yang kedua, di Eropa itu secara demografi itu struktur penduduk, ya, itu bukan hanya mengalami zero growth, pertumbuhan nol. Pertumbuhan penduduknya nol, ya, nol. Bukan hanya zero growth, tapi sudah negatif growth. Pertumbuhannya negatif, berarti nggak ada pertumbuhan. Yang ada jumlah penduduk Eropa itu berkurang. Mereka mengapa? Ya karena mereka hidup bebas itu, nggak mau menikah, sukanya kumpul kebo, punya anak repot gitu ya. Akhirnya berkurang. Ibarat piramid itu, kalau yang sehat itu piramidnya piramid tegak, seperti Indonesia ini, kelahiran banyak, gitu ya. Kemudian usia produktif juga banyak karena banyak anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, ini usia produktif. Setelah itu yang usia sepuh itu jumlahnya nggak banyak. Nah, ini sehat. Tapi di Eropa itu piramidnya terbalik. Kelahirannya itu kecil sekali, kecil ya, kelahiran kecil. Sehingga akhirnya usia produktif ini semakin lama semakin berkurang. Karena tidak ada generasi yang menggantikan usia produktif, usia dewasa yang bekerja ini. Nah, sedangkan orang-orang sepuh, harapan hidup di Eropa itu cukup panjang, 80 tahun, maksudnya nggak meninggal-meninggal. Nah, ini jumlahnya banyak, piramidnya itu. Nah, ini menjadi beban daripada orang-orang yang masih produktif bekerja ini. Nah, ini jumlahnya semakin lama semakin sedikit, gitu ya. Pertumbuhannya sudah sedikit. Misalnya kalau jumlah penduduknya 100 juta, negatif 2% saja, ya berarti tiap 1 tahun berkurang berapa ini? 2 juta penduduk. Tiap tahun berkurang 2 juta, 2 juta, 2 juta, terus seperti itu. Dan ini terjadi juga di Jepang, di Australia gitu. Nah, kondisi seperti ini akhirnya mereka juga butuh penduduk dari luar gitu. Awalnya ada keran dibuka, imigran masuk. Lama-lama mereka rumongso, ini kok tambah suwe tambah akeh, tambah suwe tambah banyak, tambah bekerja di sini. Mereka merasa terancam, hanya ditutup undang-undangnya.
Di Jepang sendiri kalau sekarang masih upaya untuk membuka wacana undang-undang imigrasi dibuka karena memang butuh tenaga kerja, gitu ya, bahkan menjadi permanen resident begitu. Tapi di sana terjadi perdebatan, mereka ketakutan kalau nanti jumlah kulit berwarna semakin banyak. Inilah suasana yang ada di sana, begitu ya. Nah, di satu sisi pertumbuhan umat Islam semakin berkembang, baik karena imigran atau karena beralih keyakinan, ya, sahabat hidup berkah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mencoba simulasikan angka-angka, gitu ya, di Prancis itu, ini negara dengan jumlah umat Islam terbesar di Eropa, itu mencapai 7 juta. Jadi kalau secara prosentase, saya nggak tahu persis, nanti secara statistik tolong dibuka di Prancis itu jumlah penduduknya total berapa. Umat Islam 7 juta itu ya lumayan banyak dibandingkan misalnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ini luar biasa, grupnya sangat meningkat. Gitu. Di Jerman ini juga berkembang luar biasa. Sampai 4 juta. Ini sangat luar biasa. Inggris sendiri, gitu ya, mantan superpower sebelum Perang Dunia Kedua, ini jumlah penduduk umat Islamnya 3 juta. Ini hal-hal yang oleh mereka menjadi ancaman. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang mencoba kita analisa mengapa ini terjadi. Di samping muncul sentimen, kalau sentimen itu berarti sudah ada penyakit dalam kejiwaan. Tapi secara rasional sebetulnya memang clash of civilization, istilah al-hadoroh gitu ya, pergesekan, pertempuran, perang, peradaban itu memang terjadi betul-betul. Adu konsep, adu sistem, adu way of life, adu gaya hidup dan lain sebagainya. Ini memang terjadi betul-betul. Makanya di Eropa itu banyak digaungkan agar terutama umat Islam dijadikan sebagai sasaran bidik utama untuk disekulerkan. Jadi ada Islam Inggris, ada Islam Prancis, gitu ya. Islam yang mau asimilasi, yang mau menyesuaikan diri dengan gaya hidup kebarat-baratan tadi itu. Nah ini namanya bukan kebebasan berpendapat, katanya demokrasi. Ada freedom di sana, freedom of speech, bebas berbicara, berekspresi, beribadah. Ini kan malah dikungkung ini untuk disama-samakan, untuk disinkretismekan, dikawinkan antara Islam dengan peradaban Barat. Jadi akhirnya muncul begitu. Kalau di Indonesia ada Islam Nusantara, kalau di sana ya Islam ala Eropa, Islam dugem, Islam tapi juga ikut teler, Islam tapi juga suka berjudi. Islam seperti film 30 tahun yang lalu di Indonesia itu ada catatan si boy. Malam hari tahajud. Batuknya hitam. Pagi hari di sekolah ya pacarannya juga terus juga. Ini namanya way of life macam apa ini? STMJ mungkin saja. Sholat terus maksiat jalan. STMJ. Iya, sholat terus maksiat jalan. Manu ini. Baik, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ada clash of civilization. Ini akan senantiasa terjadi. Dan memang secara ideologis dan sistemik umat Islam sekarang di bawah bayang-bayang mereka, ada di dalam cengkraman gurita kapitalisme, demokrasi, kebebasan, sekulerisme global, sehingga kewibawaan kita menjadi sangat di bawah mereka. Bukan lagi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, ya, Islam bukan lagi yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tidak seperti itu. Tapi sekarang kita itu ada di bawah underbu peradaban itu. Ini yang terjadi. Yang kedua, coba kita lihat mengapa ini kok terjadi terus-menerus. Tidak ada hukuman yang bisa menjerakan mereka. Bahkan akhir-akhir ini gitu ya, di Swedia
Kalau panjenengan mangertos, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Swedia, Norwegia gitu ya. Skandinavia itu adalah negara-negara yang disebut dengan Skandinavia. Itu negara yang paling dianggap tenang, tentram, damai, dan lain sebagainya. Tapi kalau negara-negara ini sudah bergejolak, gitu ya, bahkan sudah sampai gejolaknya itu pada sebuah keyakinan untuk menistakan, untuk menodai, ini berarti mereka sudah mulai tidak lagi hidup tenang ini. Nah ini ada apa? Ini negara-negara dengan penghasilan tertinggi di dunia itu negara-negara Skandinavia. Mengapa kok justru di tempat yang tenang ini terjadi pelecehan-pelecehan yang seperti ini? Ini sudah menodai kehidupan mereka sendiri. Ya. Tidak ada hukuman jera ini, bahkan sekarang salah satu pasal terkait dengan penodaan di negara-negara tersebut itu mau dicabut. Jadi betul-betul bebas berekspresi, bahkan ekspresi untuk menghina. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kejadian akan kembali berulang. Mengapa kok ini terjadi ya? Karena seolah-olah dilindungi oleh demokrasi Barat. Ini yang kedua. Dilindungi oleh peradaban itu sendiri, dilindungi oleh nilai-nilai liberalisasi, nilai-nilai kebebasan, bebas berekspresi. Cuma kebebasan ini bermata dua, sahabat hidup berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mereka diberikan kebebasan yang sangat luar biasa, sedangkan untuk umat Islam ditekan, tidak ada kebebasan gitu ya. Sekedar menunjukkan identitas keberagamaan di Prancis gitu ya, di tempat-tempat publik menggunakan khimar, kerudung gitu ya, jubah, apalagi burdah, hijab, apalagi burdah gitu, baju kurung yang menutup seluruh tubuh dari atas sampai bawah itu, dari kepala sampai bawah itu dikriminalisasi, dan itu ada undang-undangnya, bisa didenda, bahkan bisa dipenjarakan. Ini yang terjadi di sana. Parahnya lagi, kalau misalnya ada anak-anak kita kuliah di Prancis, di Eropa sana gitu ya, yaitu kalau Anda mau sholat, kan tidak disediakan tempat sholat di universitas itu. Anda juga tidak boleh sholat di ruang-ruang publik, di halaman sekolah, di taman-taman itu nggak boleh. Terus sholat di mana? Ya sudah, kita sholat di kelas, saya kan di kelasnya di sini. Ya nggak boleh juga, itu tempat publik. Bahkan seorang pekerja yang punya kantorannya, ruangnya terpisah, dia juga tidak boleh sholat di tempat ruangan dia sendiri, itu nggak boleh. Di tempat kerjanya yang dia bekerja sendirian itu juga nggak boleh. Karena itu dianggap tempat publik. Kalau mau sholat ya hanya di rumahnya sendiri atau di tempat ibadah. Nah, tempat ibadahnya biasanya kalau universitas ya di Banker, tempat paling bawah. Nah, tempat ibadahnya dari satu. Mungkin ada patung ini, patung itu gitu. Kita sholat di tengah-tengah itu, ada umat-umat macam-macam gitu di sana. Ini kan jelas-jelas agama memang tidak mendapatkan tempat di Eropa, memang sekuler. Wilayah-wilayah yang sangat private, tidak boleh muncul di tengah-tengah publik. Sedangkan Islam itu lebih banyak hadir sebagai agama publik. Aturan-aturan publik lebih banyak daripada aturan-aturan yang bersifat private gitu ya. Oke, jadi demokrasi bohong untuk umat Islam, tidak ada kebebasan bagi kita. Jadi ibarat pedang bermata dua. Sedangkan mereka diberikan kebebasan, termasuk bebas menista, menodai, menghina keyakinan agama yang lain. Tapi saya kira mengapa kok mereka menggunakan pedang bermata dua ini, karena dalam perang peradaban ini mereka sebetulnya sudah kalah. Kalah secara intelektual. Kalau kalah secara intelektual, yang dimunculkan itu agar terjadi fobi, tindakan-tindakan yang fobi. War on terrorisme, global war on terrorisme, itu ujungnya apa? Agar muncul suasana fobi di tengah-tengah masyarakat Eropa. Ada ketakutan terhadap umat Islam. Jadi sebetulnya mereka itu menteror dengan stigma-stigma tadi, itu menteror keyakinan kita. Ini sehingga fobia itu merebak di mana-mana. Terjadi ketakutan.
Nah, ini sudah suasana sakit di dalam hati. Jadi sudah sakit kejiwaan. Yang diserang itu akhirnya adalah Westomania. Mereka maniak terhadap Barat, tapi sangat popi terhadap Timur atau terhadap Islam. Westomania. Westosication di negeri kaum muslimin terjadi penyembahan terhadap peradaban Barat, gitu ya, tunduk terhadap peradaban Barat, mengagung-agungkan itu. Terjadi pula penyakit kejiwaan di peradaban-peradaban Islam untuk maniak terhadap Barat. Di sisi lain akan muncul juga fobi terhadap umat Islam. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi lintasan sejarah. Pernah apa enggak sih dulu terjadi pembunuhan? Ya pernah. Tapi kemudian ada hukuman yang menjerahkan. Nah, hukuman yang menjerahkan itu dilakukan oleh siapa? Ya oleh negara tersebut. Ya, dan karena mereka takut terhadap apa yang disebut dengan peradaban Islam yang kita masih mempunyai pemimpin global, Khilafah al-Islamiyah itu. Nah, bahkan ketika di Madinah pun masih city state, negara kota, ada pembinaan pasar Bani Qainuqa pada waktu itu, seorang wanita belanja di sana, ada tukang penyepuh emas Yahudi begitu ya. Nah, di tengah-tengah transaksi tawar-menawar, ini jubahnya si wanita itu diikat di tiang atau di apa, sehingga ketika dia berdiri kemudian maaf, kelihatan auratnya. Ini pelecehan, dan kemudian orang-orang Yahudi pasar itu pada tertawa-tertawa terbahak-bahak. Nah, gara-gara inilah terjadi pengusiran Bani Qainuqa pada zaman Rasulullah. Jadi sangat tegas Islam terkait dengan ini, bukan hanya harga diri ini kewibawaan agama kita, kewibawaan Allah dan Rasulnya, kewibawaan din ini. Tapi itu kemudian berlanjut juga pada masa Mu'tasim, ini khalifah ke-8 Abbasiyah di Amuria, gitu ya, ada seorang tahanan Muslim, ya, satu ini mendapatkan pelecehan. Di mana Muhammad Rasulullah, di mana Mu'tasim khalifah itu? Nah, ternyata khalifah ini mendengar, ya, ada tilik sandi gitu ya, kemudian mendengar apa yang terjadi, ya dikirimlah pasukan. Ini kewibawaan Islam itu nggak main-main. Kalau mereka tidak menghentikan itu, ya dikirim pasukan, dan betul dikirim pasukan yang akhirnya kota Amuria di Romawi itu kemudian takluk. Kejadian berikutnya ya abad 19. Nah, ini di kalau nggak keliru salah satu negara Eropa, entah Prancis kemudian ke Inggris. Ada drama kolosal yang menistakan Islam, lakonnya itu lakon menistakan Islam. Apa yang terjadi, ya khalifah mengirim surat untuk menghentikan itu. Hanya dihentikan di negara Prancis atau mana saya agak lupa. Nah, kemudian waktu itu negara superpower Inggris nggak terima, dia mau negaranya diputar drama kolosal untuk memisahkan Islam. Nggak cukup sampai di situ, padahal Inggris masih superpower pada waktu itu, dikirimi surat untuk menghentikan itu. Kalau tidak dihentikan maka akan dikirim pasukan besar. Nah, saya kira umat Islam sekarang dalam kondisi tidak berwibawa. Kalau kita berwibawa, masih orang akan segan. Ya, lawan akan takluk gitu ya, kawan segan kan gitu. Kalau sekarang, masya Allah, kita betul-betul tidak dihargai. Sebagai bandingan negara kuat dengan negara lemah, peradaban kuat dan peradaban lemah. Misalnya kita masih ingat, jangankan kunjungan Presiden Amerika, kunjungan Menteri Luar Negeri Eropa pada zaman masih sebelum Obama ya, waktu itu Condoleezza Rice ini kulit hitam wanita yang menjadi Menlu, berkunjung ke Indonesia. Apa yang terjadi? Dia tidak terlalu percaya dengan keamanan dalam negeri kita. Dia membawa keamanan mereka. Itu kan pelecehan juga. Jadi kita akhirnya ring kesekian, bukan ring inti tetap mereka. Kemudian pejabat-pejabat level
tinggi itu menunggu di DPR atau di MPR, ada ketua lembaga, ada menteri-menteri menunggu itu kalau nggak keliru lebih dari 1 jam. Jadi seolah-olah sangat dihormati, ini padahal baru menteri luar negeri. Sangat mengenaskan ini. Apalagi kehadiran daripada seorang presiden. Ini kalau kita mengaca dari sisi kewibawaan. Jadi Amerika itu sangat wibawa ketika berkunjung ke Indonesia, bukan hanya kepala negaranya, bahkan tingkat menteri pun sangat dihormati oleh pejabat-pejabat level ketua DPR, menteri-menteri dan lain sebagainya. Nah, demikian pula kalau kita mengaca pada kewibawaan umat Islam hari-hari ini. Masya Allah, umat Islam tidak ada yang menjaga peradaban ini. Jadi al-khilafah Islamnya itu sudah tidak ada lagi. Akhirnya yang terjadi bukan hanya penistaan, ini kan penistaan verbal. Bahkan pelecehan secara fisik, secara fisik, pengusiran-pengusiran terjadi secara masif. Cina, peristiwa Uighur, gitu ya. Turkistan Timur, gitu ya. Itu terjadi pelecehan secara fisik yang sangat luar biasa. Di Palestina, di Rohingya, gitu ya. Terus terjadi bertubi-tubi. Nah, ini siapa yang akan menyelamatkan kita semuanya? Kalau orang liberal mengatakan, ya agama Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Padahal kita oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ada ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga, untuk membela Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, termasuk agamanya dan umat Islam. Ingat, matinya seorang muslim, pembunuhan terhadap seorang muslim itu lebih berat daripada hancurnya Ka'bah. Ini sangat luar biasanya karomah Bani Adam, terhormatnya anak manusia. Nah, itulah mungkin sedikit analisa kita terkait dengan kejadian ini. Kita sih berharap tidak terjadi lagi. Tapi kalau melihat kenyataan yang ada, sepertinya harapan kita ini tidak cukup hanya berharap. Kita harus membangun sebuah kekuatan lagi agar umat Islam berwibawa, peradaban Islam berwibawa dan mempunyai penjaga. Ya,